Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi Abu Bakar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023-2024, NIM 2300291146, program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 10 MIA 2 SMA Negeri 1 Adonara Timur. Selamat menyaksikan. Siap, salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang semua, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar semua? Baik. Topan, bagaimana kabar Topan? Baik, Pak. Teman-teman lain juga baik ya tentunya ya? Ya. Semangat meskipun kita di siang hari. Sebelum kita mulai pembelajaran kita doa dulu ya. Ya, Pak. Bisa bawakan kita doa. Semua silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Marilah sama-sama kita berdoa bersama masing-masing dan juga antara saya berdoa untuk agama saya yang Oke, silakan duduk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak, dulu ya. Ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir atau hadir semua hari ini? Hadir semua. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang mana kemarin kita belajar tentang ekosistem pada kegiatan pada tema interaksi antara komponen. Tapi sekarang ini kita akan mempelajari tentang salah satu bagian yang keterkaitannya dengan materi kita pada kemarin adalah gaul biogeokimia. Pernah dengar itu? Belum ya? Ya. Kira-kira kamu pernah dengar gaul apa saja? Gaul sampah? Iya. Selain gaul yang lain? Gaul air ya ada bagus. Oke, baik. Ada beberapa macam gaul yang nanti kita pelajari pada gaul biokimia, yakni yang pertama gaul air, gaul oksigen, gaul karbon, gaul nitrogen, dan gaul fosfor. Ya, dari fosfat. Oke. Nah, sekarang ini kita belajar tentang gaul karbon. Apa yang Anda ketahui tentang karbon? Ya, apa yang Anda ketahui tentang karbon? Pernah dengar kata karbon? Pernah. Kira-kira karbon itu yang Anda kenal itu karbon seperti apa? Karbon apa? Karbon dioksida, CO2 ya? Ya. Selain itu ada karbon apa lagi? Karbohidrat. Karbohidrat lain beda dengan karbon. Ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Tapi kali ini kita belajar tentang karbon. Nah, kenapa karbon ini penting ya untuk kita pelajari? Selanjutnya, bagaimana kira-kira interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam gaul karbon? Kemarin itu kan kita hanya pelajari tentang interaksi antara komponen biotik ya. Nah, tapi sekarang ini adalah bagaimana interaksi komponen biotik dan abiotik yang berkaitannya dengan karbon, ya. Yang berikut coba kita perhatikan yang tadi kita pelajari. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi interaksi komponen biotik dan abiotik dalam gaul karbon dengan mengamati pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Pernah dengar? Pernah ya? Ya. Jadi kira-kira kenapa Pak Junet bawakan masalah ini untuk pembelajaran kita hari ini? Karena itu masalah yang lebih kontekstual karena saat ini ya. Masalah itu nasional. Tapi apakah dari masalah ini berdampak untuk kita atau tidak? Ya. Oke, yang berikut.
manfaat ya, manfaat untuk mempelajari tentang daur karbon, zat karbon juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah daur karbon itu penting untuk kehidupan kita, apabila kita dalam suatu secara makhluk hidup ataupun pada suatu ekosistem tertentu, ya? Sehingga kira-kira kalau jumlah karbon itu terlalu kurang, bagaimana yang kita butuhkan? Misalkan apa yang menjadi risiko atau keterkaitannya, dampaknya apa? Nah, kalau ketika kelebihan jumlah karbon, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi manfaatnya kita mempelajari tentang karbon dalam siklus karbon ini untuk kita bisa lebih tahu apa pentingnya karbon dioksida atau jenis karbon lainnya, ya. Maka dari itu kita perlu tahu pembelajaran kita hari ini adalah kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya kita diutarakan membawakan sebuah masalah. Nah, masalah yang kita pelajari adalah yang pertama, ada beberapa tahapan dari itu model pembelajaran PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Berarti kita orientasi, kita menganalisis, kita melihat apa masalahnya itu ya, kita mengkaji, kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam belajar diskusi. Berarti kita diskusi kembali ya, oke. Jadi itulah. Kemudian berikut investigasi. Apa itu investigasi? Ya, pembelajaran kemarin yang kamu lakukan itu, pembelajaran sebelumnya, apa itu investigasi? Penyelidikan, ya. Penyelidikan pada masalah yang kita mencari informasi. Oke, kemudian berikut adalah mengembangkan dan menyajikan presentasi hasil diskusi. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Jadi setelah kita buat pembelajaran tadi, kita mulai refleksikan dan kita mulai evaluasi di situ. Kira-kira tadi itu kita buat bagaimana? Jadi ada kelompok sebentar bisa berpendapat bahwa tadi kami menemukan pertanyaan ini dengan kami mencari pada kajian-kajian ini, ya. Oke, bisa? Bisa, Pak. Kita masuk pada masalah. Adik-adik mengkaji, melihat, menganalisis ya. Ya, Pak. Yang terkait pelajaran kita hari ini. Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi wilayah ibu kota baru dengan nama Nusantara. Penetapannya berlangsung dengan cepat dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah pembangunan kota seluas 256.000 hektar di tengah hutan Kalimantan ini akan mengganggu konservasi? Sebanyak apa pohon yang akan ditebangi? Apakah lokasi tersebut sudah benar-benar ideal? Lalu apakah lingkungan di sekitarnya tidak akan terganggu? Pertanyaan tersebut baru akan terjawab seiring waktu. Namun, kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan pemerintah terhadap wilayah ibu kota baru sejatinya telah menemukan 4 masalah utama. Pertama, masalah keterbatasan suplai air baku atau air bersih. Kedua, wilayah ibu kota Nusantara dan sekitarnya merupakan habitat dan ruang jelajah sejumlah spesies seperti orangutan, bekantan, beruang madu, kesut, juga dugong. Ketiga, masih ditemukan sekurangnya 109 lubang bekas tambang yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Keempat, Kalimantan Timur memiliki ecological footprint atau jejak ekologi yang tinggi di Kalimantan sehingga pembangunan kota baru mengancam kelestarian ekologis. Namun temuan ini tidak menghambat atau mengurungkan pembangunan ibu kota baru di lokasi tersebut. Undang-undang ibu kota baru justru disahkan dengan pembahasan yang relatif singkat, tidak sampai 2 bulan sejak pansus dibentuk. Ini isi kajian lingkungan hidup strategisnya menunjukkan masalah banyak, tapi kemudian substansi rekomendasinya justru tetap membiarkan, sehingga jadi tidak kritik kita terhadap KLHS adalah banyaknya dampak dan data yang disediakan dalam kajian lingkungan hidup strategis itu kemudian tidak diikuti dengan pertimbangan yang baik. Belum lagi sebenarnya pertanyaannya apakah undang-undang ini kota karya disahkan sudah melalui proses ini dulu kami. Oke, selain video tadi ada juga gambar ya. Nah, pada gambar tersebut juga menunjukkan ada salah satu bagian dari ini
aktivitas pembangunan di mana di situ kita lihat ada beberapa hutan ya. Kita masuk dalam kelompok diskusi ya. Nah, nama-nama kelompok dalam ini sudah ada semua, tinggal kita sesuaikan tempat duduknya. Upayakan lebih cepat, tidak bersuara ya. Oke, ayo kita lebih semangat. Kelompok satu dan sebagainya. Nah, untuk yang bagian ini, nah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan di bawah adalah kelompok 5. Nah, kelompok 1 kita di sini, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah siap semua dalam kelompok? Sudah. Kita akan bagikan LKPD-nya dengan materinya. Kelompok. Ya. Siapkan alat tulis semua ya. Untuk soal dalam LKPD itu dikerjakan dalam LKPD itu kemudian mengangkat ide kembali di bagian ini ya. Nah di sini misalkan tidak ukuran tidak besar, tapi kamu lihat di nomor itu kira-kira nomor berapa? Nah nomor 2 Anda boleh kreasikan di sini ya. Jadi Anda boleh tuangkan ide di situ. Nah untuk soal nomor 1 itu Anda kembali lihat lagi video yang sudah kirim di baca grup itu, pada linknya itu sudah ada. Anda lihat kembali, misalnya video yang tadi Anda amati itu masih ada yang terlupakan ya. Boleh ini lagi supaya lebih mempertegas kamu punya argumentasi dalam menjawab soal bahasa. Nah, penebangan itu apa selamanya? Semua hasil tebang itu tidak ditangkap misalnya. Jadi Anda boleh di situ. Itu nomor 1. Nomor 2-nya, aktivitas seperti itu dapat ya, orang habis tebang pasti bakar. Ya, orang bakar. Ya, kayak tebang habis tebang. Ada begitu banyak. Itu nomor 2 kan? Nah, nomor 2 itu kan soalnya sudah pada tahun 2000. Dan kembali pada ini. Melakukan. Anda sebagai orang NTT yang berada di sini kira-kira melakukan apa? Tidak selamanya orang yang terpapar dengan aktivitas emisi karbon itu tidak selamanya orang di sana itu di Kalimantan, Borneo itu tapi kita juga bisa terpapar. Baik, kita seperti apa? Bisa ya? Ada video, ada reporter yang lain, kemudian ada kayak Google Scholar ketika Anda nanti ada kayak dalam bentuk gambar atau skema, nanti ke depan Anda jelaskan maksudnya ya. Jadi tidak semua kita presentasi nanti kita pakai ada bagi dua. Di sebelah ini siklus karbon, di sebelah ini aktivitas ada dampak yang terjadi ya. Jadi Anda bagi tengah, Anda bagikan ini. Di sebelah ini misalkan siklus karbon, Anda buat dalam bentuk skema. Di sebelah ini dia pengetahuan data atau Anda memprediksi kira-kira bayangan Anda seperti apa pada IKN tersebut. Anda hubungkan.
mendatangi misalkan skema itu bisa. Jadi ketika proses fotosintesis berarti tumbuhan menghasilkan makanan. Jadi itu adalah tempat yang mana dekomposisi atau penguraian dari dekomposer ya, sisa-sisa makhluk hidup seperti manusia yang tumbuhan. Boleh Anda buatkan skema kayak kotak kemudian Anda predisikan. Sebelum kita mulai presentasi ini, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Oke, Pak kasih ice breaking atau yang siapa yang kasih ice breaking nih? Ada yang bisa kasih ice breaking? Oh, ada 2 orang. Kalau gitu yang kebetulan. Semuanya berdiri kan? Ya, Pak. Oke, siap. Ambil jarak kayak ini. Siap. Fokus ya. Iya, jelaskan Pak. Oke, teman-teman, yang pertama kalau saya bilang tepuk 1 maka tepuk 1 kali. Terus kalau saya bilang tepuk 2 maka kiri dan kanan. Terus kalau saya bilang tepuk 3 kali maka kiri dan kanan dan atas. Terus kalau saya bilang tepuk 4 kali maka kiri 2 kali kanan 2 kali. Terus kalau saya bilang tepuk 5 kali maka kiri 2 kali kanan 2 kali dan atas. Oke, siap? Siap. Tepuk 1 kali. Tepuk 2. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 3. Tepuk 4 2 kali. Tepuk 3. Tepuk 3 2 kali. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu. Kita sudah melakukan investigasi, sekarang kita bersiap untuk melakukan presentasi kita ya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang ini kita sampaikan atau presentasikan hasil diskusi di depan kelas ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, bentuk kegiatan apa saja yang dapat meningkatnya jumlah karbon dioksida CO2 pada proses pembangunan ibu kota Nusantara. Terhadap pola interaksi komponen biotik dan abiotik dengan Kita membutuhkan tumbuhan untuk menghasilkan oksigen yang kita hirup. Kemudian tumbuhan juga menghasilkan dekomposer, senyawa C, bahan bakar fosil, dekomposer, kemudian menghasilkan bakteri. Kemudian di sini kami memprediksi dalam 30 tahun ke depan aktivitas manusia yang menghasilkan CO2. Di sini kami menuliskan aktivitas industri dan manusia yang menghasilkan CO2. Maka dari itu, dari semua aktivitas ini akan menghasilkan CO2 yang ditangkap oleh tumbuhan, kemudian kembali menghasilkan oksigen yang dapat dihirup manusia dan Baik, kita berikan aplaus dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menambahkan pendapat saya. Dalam 30 tahun mendatang, dengan terus meningkatkan emisi karbon dioksida, beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain: 1. Kerusakan lingkungan. 2. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik diprediksi akan terpengaruh. Ada kemungkinan penurunan interaksi antara fauna,
serta penduduk makin padat. Apa saja cara penurunan karbon? Jawab. Dengan melakukan reforestasi atau penanaman ulang pohon yang ditebang. 2. Mengurangi penebangan aktivitas industri. Ya. Dipersilakan. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada proses pembangunan ibu kota Nusantara, bentuk kegiatan yang kami ambil adalah pengelolaan limbah organik dan non-organik. Yang kedua, pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman warga. Prediksikan 30 tahun mendatang, dampak pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN terhadap pola interaksi komponen biotik dan abiotik. Lahan dengan produsen melakukan kegiatan fotosintesis. Habis itu tumbuhan di sini yang menghasilkan makanan dikonsumsi oleh manusia yang disebut konsumen. Karbon di atmosfer. Tapi yang pertama matahari dulu. Matahari ke tumbuhan ke manusia, lalu manusia melepaskan CO2 ke karbon di atmosfer. Menggunakan material ramah lingkungan, dan yang kedua, menanam kembali pada hutan yang gundul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 5, mewakili teman-teman saya, ingin memberikan tambahan kepada teman-teman kelompok 1 tentang bentuk kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida CO2 pada proses pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN. Di sini, pembakaran hutan dan lahan yang sering terjadi pembangunan melepaskan CO2 yang tersimpan dalam vegetasi pembangunan. Bagaimana dampak dari pembangunan ibu kota Nusantara ketika pembangunan tersebut berhenti di tengah jalan? Apakah ada dampak dari pembangunan IKN itu sendiri bagi area global, area nasional dan area global? Ya, kelompok 2 akan silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa hubungan antara produsen dan konsumen dari prediksi 30 tahun mendatang? Sekian dan terima kasih. Jadi menurut penelusuran yang kami dapat, berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, pertambahan infrastruktur yang sudah dibangun akan terus mengalami kerusakan dan tidak akan dapat digunakan secara optimal. Yang ketiga, pembangunan jalan yang sudah dilakukan akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sekitar, tetapi jika pembangunan berhenti, maka kondisi jalan akan kembali menjadi buruk. Dari pertanyaan teman tentang macetnya pembangunan IKN di tengah jalan, dampak yang ingin kita lihat bisa sama jika pembangunan tetap dilanjutkan. Karena saat pembangunan banyak tumbuhan yang ditebang yang membuat karbon meningkat. Selain itu, dari proses pembangunan yang sudah berlangsung digunakan banyak alat konstruksi yang seperti beton, baja, dan bata hingga dapat meningkatkan emisi karbon karena membutuhkan pembakaran bahan bakar fosil. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan dan tambahan dari teman-teman. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Mana tekniknya dalam refleksi pembelajaran dalam investigasi tersebut ya? Ya apa saja hal-hal positif atau kendala yang didapat, ataukah ada kendala-kendala yang didapat sehingga bisa dikemukakan pada setelah kita melakukan menyimpulkan hasil. Dan adik-adik mulai bisa menceritakan pengalaman-pengalaman dalam melakukan investigasi terhadap masalah yang dipelajari ya. Oke, dari kelompok 4 ya. Satu. Ya, silakan. Ternyata masih fokus ya. Jadi yang dapat kami simpulkan dari diskusi yang telah dilakukan bahwa dari pembangunan IKN banyak mengakibatkan peningkatan karbon, dan dari kelompok kami saat melakukan diskusi ini kami merasa ditantang untuk berpikir lebih luas serta membantu kami membangun kerjasama dalam kelompok. Di sini kesimpulan dari kegiatan tadi, kami melakukan berbagai penelusuran dari data yang ada.
kami menggunakan data dan hasil penelusuran untuk membandingkan data-data. Di sini kami juga merasa kesulitan dalam konsep yang diberikan. Kami juga bisa memberikan prediksi menggunakan pikiran kami sendiri. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi tadi yakni kami merasa tertantang dengan soal undang-undang IKN. Kami pun mencari jawaban dengan menelusuri jawaban di situs-situs Google dan jawabannya begitu pas saat kami baca. 2. Kesulitan kami saat mencari jawaban yang dibahas dan kami memprediksi dengan pemikiran tadi. 3. Kemudahan kami saat mencari jawaban yang dibahas karena dibantu oleh aplikasi. Kami ditantang untuk menyelesaikan masalah dari soal yang diberikan oleh Pak Junet dan dalam membuat kerja ini. Kami ditantang untuk berpikir lebih kritis dan berpikir lebih luas. Ada banyak soal yang mungkin kami tidak paham, tapi setelah melihat presentasi teman-teman, kami menjadi paham. Karbon adalah dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan hewan. Namun, karbon juga bisa menjadi dampak positif dengan karbon tersebut diserap oleh tumbuhan. Kemudian, tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan. Kesulitan yang kami dapat ketika membuat skema 30 tahun IKN mendatang, namun kami juga membantu dengan mencari data-data di Google. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah melakukan investigasi kemudian melakukan presentasinya. Kita berikan aplaus dulu. Ada begitu ragam jawaban yang kita bisa ya. Kita melakukan post test untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita dapat hari ini ya. Untuk post testnya itu harus kita kirim dengan menggunakan Google Form yang sudah di grup WhatsApp itu ya. Ya, ada aksinya di Google Form. Masukkan di alamat email Anda di kelas, nama dan lain. Setelah kita mempelajari tentang daun karbon, dari beberapa masalah yang kita coba pelajari tadi terkait dengan isu pembangunan IKN ya, dengan begitu banyak informasi, dengan begitu banyak pendapat yang berbeda dan begitu banyak informasi yang Anda cari tahu bahwa apa itu pentingnya karbon dan ketika terjadi suatu pembangunan dan berdampak pada suatu lingkungan. Jadi manfaat kita mempelajari karbon tadi, kenapa karbon itu penting sekali dalam kehidupan kita dan apa pentingnya supaya kita bisa memahami tentang karbon tersebut, sehingga bagaimana kita bisa menjaga kelestarian lingkungan kita, khususnya bahwa kita mampu mengurangi emisi karbon dengan aktivitas kita ya. Kira-kira dari daun karbon tersebut dampak secara nasional dan global, pembangunan IKN itu bisa memberikan dampak yang lebih progres kepada negara-negara kita, misalkan curah hujan mulai berkurang, beberapa debit mata air juga mulai akan berkurang, kemudian terjadinya panas selama setahun ya, kemudian bisa saja dampak yang lebih global adalah global warming atau pemanasan global, sehingga keseimbangan itu akan terjadi apabila pada semua komponen baik biotik dan abiotik itu terjaga kelestariannya. Selanjutnya, adik-adik untuk mempelajari karbon ini, pada pekan berikut kita akan mempelajari tentang siklus oksigen. Ya, kita di sini dulu. Sebelum kita pulang ke rumah, kita siapkan dulu aktivitas kita punya yang tadi, mungkin ada sampah yang berserakan, kita kumpulkan, kita bersihkan, kemudian kita berdoa dan kita pulang ya. Kita ke depan bawah kita berdoa. Teman-teman dari seluruh, mari kita diam sejenak, menyiapkan hati dan batin bersama. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran saya yang tidak tahu. Dalam nama Bapa.
saja ini.